Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Sapitri, Prodi BK, Bimbingan dan Konseling Angkatan 2023. Pada kesempatan hari ini saya akan mempraktekkan pendekatan teori struktur learning approach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagian semangat. Gimana perjalanan barusan lancar? Oh gitu. Apakah kalian ini sudah nyaman dengan tempat duduknya? Barangkali ada yang robek di bagian bawahnya atau ada yang gimana gitu duduknya? Nyaman ya? Kemudian aku ingin menyampaikan bahwa sesi konseling kelompok pada pagi hari ini akan berjalan minimal waktunya itu 20 menit dan maksimal waktunya 45 menit. Jadi ibu harap kalian dari awal sampai akhir bisa mengikuti kegiatan konseling kelompok dengan seksama, dengan penuh semangat, dengan penuh ceria, gembira, dan penuh semangat hidup. Katanya nih, kalau usia muda itu adalah semisal matahari pukul 12. Gimana rasanya? Ada yang tahu? Matahari di pukul 12 siang. Panas kan? Nah, jadi semangat anak muda itu seperti matahari di pukul 12. Semangatnya membara. Nah, sebelum kita mulai materi, kita lihat dulu nih. Nah, sebelum kita mulai materi, kita yel-yel dulu ya. Biar cek semangat dulu. Biar nggak tegang, biar lo lebih gitu. Bisa? Bu kayaknya nggak ada apa? Bu kayaknya nggak ada semangat sekali ya dari tadi. Bisa bantu ibu ke depan untuk memimpin teman-temannya? Ayo Devi. Ya. Nah, gini ya. Kalau misalkan ibu bilang semangat pagi, tetap semangat luar gitu. Bisa? Bisa Bu. Ayo. Pagi, tetap semangat luar biasa. Bisa? Bisa Bu. Nah Devi yang memperhatikan teman-temannya biar ikut. Nah, kita sama-sama ngomong ya. Yuk, semangat. Cek semangatnya. Semangat pagi. Tetap semangat luar biasa. Kurang Devi. Baik Ibu. Nah, ayo lagi. Gimana? Lagi ya. Pagi, tetap semangat luar biasa. Bisa? Yuk. Semangat pagi, tetap semangat luar biasa. Tetap semangat. Bisa diusahakan kembali nanti ya Bu. Ya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Oh silakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah kalian sudah saling mengenal? Sudah Bu. Sudah beneran? Iya Bu. Oh mantap. Padahal ini kan satu instansi kan beda-beda prodi kan? Beda ya. Tapi saling kenal. Emang perkenalannya di mana? Di sini juga. Oh di sini juga satu UKM kan? Iya. Oh satu UKM. Coba saya mau tes dulu.
tahu kan? Dia siapa namanya? Titin. Iya. Jadi terus satu KM nih. Nah, mau cek dulu nih ibunya. Jadi prodi apa? Dari prodi matematika itu. Matematika. Habis kan? Dari prodi PKN itu. BKN. Satunya kalian PPSI itu. PBSI. Oh iya. Selanjutnya ada di PGSD yang paling aktif dari kita. Biasa PPSI itu. PGSD selalu aktif ya Bu. Yang kok BK itu juga bisa langsung Tapi pakai. sebenarnya kayak gitu loh Bu. Oh, curhat ya ceritanya. Terus kalau misalkan kalian sudah saling kenal, apakah kalian juga sudah mengenal saya? Belum. Belum deh, saya akan mengenalkan diri. Nah, nama saya Arisa Putri, saya dari ada yang dari Brunei? Ada yang sudah tahu dari Brunei. Dari Brunei ini main-main ya? Iya. Itu tiga silakan. Oke. Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana kita menyusun rencana masa depan dan bagaimana kita percaya diri bahwa setiap manusia memiliki kemampuan dan versinya masing-masing, bahwa manusia itu adalah unik. Setiap manusia memiliki kemampuan yang dia tuh akan menjadi besar ketika mereka percaya bahwa dirinya itu mempunyai pikiran. Sebelum kita mulai pada bagaimana kita membangun cita-cita, bagaimana kita percaya bahwa diri kita memiliki kemampuan yang berbeda dari satu sama yang lain, saya ingin minta kalian sekarang tuliskan 3 kata yang menggambarkan bahwa itu adalah kalian. Iya, 3 kata yang menggambarkan diri kalian. Ada yang tidak bawa ya. Waktunya dimulai dari sekarang, 3 menit dari sekarang. Bisa dimulai. Sesuai yang menggambarkan diri kalian. 3 kata yang menggambarkan diri kalian lengkap dengan nama kalian. Beserta namanya. Iya. 3 menit. 1 menit sudah berlalu. Tinggal berapa menit lagi? 3 kata yang menggambarkan bahwa itu adalah saya. Siapa saya? Kalau 3 kata, iya 3 kata. Cek 3 kata. 3 kata yang menggambarkan bahwa itu adalah kalian. Saya adalah ini, saya ini, saya ini. Iya. Sudah itu. Wah, saya belum. Tinggal 2 menit lagi. Ibu sudah. 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 Sudah Bu. Waktunya tinggal 5 detik.
bahwa setiap kita bagaikan anak pelatih. Kita lebih dari yang kita bayangkan. Sebenarnya setiap dari kita bisa menjadi pemimpin luar biasa. Kita memiliki semua yang kita butuhkan, gitu. Jadi dari tiga kata yang sudah menggambarkan bahwa diri kalian seperti itu, pasti kan ada poin plus dan minusnya ya. Ada yang tadi rebahan, ada yang suka jajan, ada yang suka cuma main baca novel tanpa baca buku gitu kan. Jadi ketika kita sudah kenal diri kita akan lebih jauh. Oh, saya kurangnya apa ya? Gitu. Misal nih, pasti kalian pernah juga melihat teman-teman kalian yang sudah banyak prestasinya, terus pasti kalian dia kok bisa banyak prestasinya ya, sekarang kenapa saya enggak ya gitu. Nah, dari tiga kata itu sekarang kalian bisa membayangkan nggak? Kalian sudah tahu diri kalian yang tiga kata itu dengan pencapaian orang lain yang menurut kalian itu wow gitu. Kira-kira sudah ada nggak di benak kalian apa yang harus saya lakukan untuk menjadi seperti mereka? Apa sudah ada gambaran? Sudah. Nah, jadi selanjutnya ibu akan menampilkan bagaimana kehidupan yang berarti, yang bermakna, yang lebih bernilai. Terus bagaimana kita bisa memanage diri kita sendiri untuk bagaimana lebih percaya akan kemampuan diri kita, dan bagaimana kita dapat lebih memanage diri kita untuk kehidupan yang lebih baik. Bisa sama-sama disimak ya anak-anak? Ya. Gak kerja, soalnya pulang istirahat bentar, main HP, terus tidur. Ini dari depan. Gak kerja, soalnya pulang istirahat bentar, main HP, terus tidur. Besoknya berangkat kerja lagi, soalnya pulang lagi, main HP lagi, terus tidur. Besoknya jualan lagi, dan seterusnya. Ini terjadi di bisnis. Pas nyampe hari Jumat dan weekend, waktunya buat refresh. Ada yang mau pergi rumah nonton, ada yang buat bioskop, ada yang diam di rumah baca buku, dan ada juga yang malamnya pergi ke daerah psikopati. Nah, buat lo yang sekarang berusia sekitar 20 sampai 30 tahunan dan hidup di kota besar, kemungkinan besar lo udah gak asing dengan rutinitasnya memaksa lo buat berbagi dan berperan. Dengan kegiatannya itu aja. Setiap harinya kita semua yang kerja di kita harus berurusan dengan keramaian kota, macet dan korupsi. Dan ada kalanya dalam rutinitas harian tersebut membuat foto. Mungkin di hari tertentu dulu jadi merasa malas, kurang termotivasi, akhirnya menjadi modal kerja dan gak jalan. Setelah merasa malas dan kurang motivasi, akhirnya kita tak merasa bahwa kehidupan kita begitu baik. Tiap weekdays kita selalu menunggu weekend buat jadi bahagia, dan ini diulang terus. Tapi apakah ini salah? Tergantung. Salah benar itu kan. Tapi yang jelas, gue bisa bilang bahwa ini adalah hal yang wajar dan dialami oleh banyak orang di dunia. Dan fenomena ini gak jarang bikin kita mengeluarkan beberapa pertanyaan. Emang apa sih tujuan gue? Kok gue suka bahagia ya dengan kondisi sekarang? Gimana sih caranya biar gue ngerasa hidup gue bermakna? Nah, di video ini gue bakal membahas tentang salah satu konsep penting yang bakal membantu lo menjawab pertanyaan berusaha. Makanya coba lo tonton video ini sampai habis. Nah, yang mau gue ngomongin adalah sebuah konsep yang bernama Ikigai. Ikigai itu emang apa? Ikigai itu berasal dari bahasa Jepang, yang artinya adalah alasan untuk hidup. Atau kalau bahasa Inggrisnya reason for being. Secara filosofis, Ikigai adalah sebuah prinsip yang bikin cara hidup kita lebih bermakna, bermanfaat, dan lebih balance, yang bisa membantu lo meraih meaning di dalam hidup dan kebahagiaan yang bermakna. Sederhananya, Ikigai adalah hal yang bisa membuat lo mampu berbagi dan membuat lo termotivasi dalam menjalani berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, tapi dari semua konsep dan filosofi hidup yang ada di dunia, kenapa sih Ikigai bisa jadi salah satu pilihan itu? Emang ada apa dengan Ikigai? Well, selain yang tadi udah gue sebutin tentang makna hidup, Ikigai sendiri sebenarnya punya dampak praktis yang cukup signifikan ke produktivitas kita. Orang yang berhasil menjalani filosofi hidup Ikigai itu hampir selalu bekerja dengan motivasi yang kuat, dan mereka selalu cepat dalam mengambil tindakan. Dampaknya gimana? Dampaknya pekerjaan mereka jadi lebih cepat selesai. Ikigai juga bikin seseorang punya etos kerja yang baik, karena mereka meyakini bahwa pekerjaan yang mereka lakukan itu punya dampak yang baik. Ikigai juga sebenarnya berpengaruh terhadap kesehatan kita. Orang yang menjalani Ikigai itu punya resiko yang rendah untuk terkena penyakit jantung.
Ikigai juga berpengaruh ke kita. Alias sekarang pekerjaan waktu hidup kalau SPT. Jangka waktu hidup orang dengan ikigai itu bisa nyampe ke 87 tahun. Nah, dan semua yang gue bilang barusan itu di backup sama kemudian. So, udah terbukti bahwa ikigai itu memang benar bermanfaat. Nah, terus emang gimana cara kalau menjadi konsep ikigai ini? Jadi ikigai itu diraih ketika lo bisa memaksimalkan ini. Pertama, lo mengerjakan yang lo suka. Yang kedua, lo mengerjakan apa yang lo bisa. Lo jangan pakai sekolah ahli dalam bidangnya. Yang ketiga, lo mengerjakan sesuatu hal yang dibutuhkan oleh banyak orang. Dan itu membantu mereka. Yang keempat adalah lo mendapatkan bayaran yang cukup dari pekerjaan yang lo lakukan. Empat aspek tadi, kalau misalnya dibentuk jadi diagram, itu bakal kayak gini. Nah, kelihatan ada irisan-irisan bulannya. Ternyata dari keempat bagian tersebut ada beberapa irisan yang sampai yang keempat itu lakukan apa yang kalian suka, lakukan apa yang kalian suka. Kalau kamu ahli di bidang itu, kalian kan tentang percaya diri bahwa kalian di situ. Kesukaan kita diri sendiri. Enggak. Nah, balik lagi ke materi kita ini. Barusan sudah menyimak ya sama-sama videonya bagaimana kita harus mempunyai makna, harus mempunyai mempunyai bahwa setiap manusia itu harus mempunyai arti hidupnya itu akan bagaimana. Nah, tadi juga sudah sedikit banyak diuraikan di video barusan tentang seseorang itu harusnya bisa melakukan apa yang dia suka dan dia ahli di situ gitu loh. Jadi kan pasti setiap manusia itu kan lagi-lagi nih punya kemampuannya masing-masing, punya bidangnya masing-masing, skillnya di mana. Jangan kita merasa bahwa oh skill fotografer atau marketing keren ya, kok aku nggak bisa ya. Nah, itu salah. Kalaupun kita memiliki kesukaan keahlian yang berbeda dari orang yang menurut kita itu mereka wow, kita nggak boleh meyakini bahwa mereka itu yang wow. Harusnya kita meyakini bahwa diri kita yang oh iya, saya juga berharga, saya juga memiliki kemampuan ini loh. Jadi di situ kalian bisa kembangin apa yang kalian punya dan yang kalian bisa seperti itu. Nah, dan jadi selanjutnya ibu pengen meminta kalian 2 orang untuk memperagakan satu dari golongan yang kurang istilahnya min lah ya, min, yang satunya plus gitu. Min plus ini dalam menjalani sebuah kehidupan, suatu perjalanan kehidupan. Ada yang bersedia bagi depan 2 orang? Saya Bu. Nah ya, jadi silakan. Siapa namanya kan? Oh ya, jadi silakan. Kita nanti di sebelah kiri ibu, terus nanti saya di sebelah kanan ibu. Yang lain nyimak ya. Ya Bu. Iya Bu. Jadi ibu mau kasih prolog nih buat kalian berdua. Nanti sebagai yang mana? Yang plus. Oh yang plus, nanti sebagai yang plus. Yang bahan kan? Minus. Oh otomatis minus, plus minus. Bisa dimulai? Ekspresikan apa yang ibu ucapkan tergantung dengan peran yang sudah kalian dapatkan dari ibu. Bisa? Bisa. Siap? Siap. Dimulai 1, 2, 3. Pada pagi hari saya memulai aktivitas. Sudah? Sudah? Bisa kita tolong Nana Lia sama Nana Devi di depan biar kemudian praktek yang kedua. Yang kedua. Yang plus apa yang minus duluan? Yang plus duluan. Pada jam 7.00 mata kuliah sudah dimulai. Jam
Dari luar lagi. Berjalannya waktu sudah tiba keputusan dan mereka apa yang akan mereka lakukan? Kak, Bisa bicara ya. bisa kembali ke tempat, kembali ke tempat duduk masing-masing. Dari bermain peran barusan, teman kalian sudah memperagakan bagaimana sisi kehidupan yang mereka tuh dari kalangan yang kurang punya semangat hidup dan dari yang punya semangat hidup, yang satunya rajin belajar, yang satunya ya daerah terbawa suasana sama sosmed, ya kan? Jadi penting sekali bagi kita dari saat sekarang, apalagi kalian mau berapa sih rata-rata? Yang lain? 22, berarti 20-an ya? Iya. Udah tadi kan sudah dipaparkan di video tuh ada kalau misalkan usia 20-an pasti kita akan mengalami beberapa kecemasan yang kecemasan bahwa kok saya masih kayak gini ya, ada yang juga terlena, ada yang juga kabur sama orang lain gitu tentang pencapaiannya. Nah, sekarang ibu ingin tanya ke kalian dari awal sampai sekarang, kira-kira nih apa yang bisa kalian dapatkan dari materi dan kesan apa sih yang bisa kalian utarakan ke teman-teman kalian semua di sini? Barangkali dari kalian ada yang ingin mengutarakan bagaimana kita kayak gimana sih harusnya hidup gitu? Ada nggak dari kalian? Ada, Bu. Silakan. Oh, Friska ya? Ya. Ya. Dipersilakan Nak. Saya berpendapat bahwa selama kita hidup itu semua tidak bisa instan, semua butuh proses yang panjang. Maka dari proses itu kita bisa mencari, menambah wawasan dan sebagainya. Dan ketika kita melihat prestasi orang lain, kita harus melihat dari sudut pandang sisi positifnya. Bukannya kita malah menyerah dan tidak menjadi
Jadi materi kita pada pagi hari ini tentu tidak cukup di hari ini. Ibu minta selanjutnya kalian memberikan apa ya, refleksi diri gitu ya. Nanti dalam bentuk narasi, dalam bentuk tulisan, bahwa setelah kalian mengikuti bimbingan kelompok ini, kalian apakah kalian bisa menjadi lebih baik atau apakah kalian malah stagnan gitu, apa sama saja dari hari ini. Jadi kan tujuan dari bimbingan konseling hari itu adalah bagaimana kita menjadi lebih produktif, lebih percaya diri, dan lebih kenal diri kita, dan lebih mempunyai tujuan hidup seperti itu. Jadi tugas kalian terakhir ini adalah ibu ingin di pertemuan selanjutnya kalian membuat narasi ataupun tulisan yang berisikan laporan bahwa oh, saya sudah melakukan ini Bu selama segini Bu, oh saya sudah ini gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan di antara kalian yang masih stagnan, masih gitu-gitu aja, nggak apa-apa. Tapi ibu minta laporannya dalam bentuk narasi ya. Kalian bisa? Bisa Bu. Nah, baik, ibu tunggu ya pertemuan selanjutnya ya. Semoga pertemuan kita hari ini bernilai manfaat, barokah, dan bisa bermanfaat juga bagi orang sekitar kita. Amin. Apa di sini ada yang mau memimpin doa untuk penutup? Nah, ya, silakan kalian. Baik, Kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya anak-anak sudah meluangkan waktunya. Ya, bisa dipersilakan. sama Ibu. Sehat-sehat ya. Hati-hati di jalan. Ya. Hati-hati ya. Nanti kalau bisa di-copy bersama-sama dan video atau itu. Iya, sama-sama. Day I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone.